Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami. Karena itu kami nyanyikan nyanyian-nyanyian syukur yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sama-sama katakan, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Oh, indah bagiku Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi dari awal katakan, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
kebenaran-Mu itu bagian. Kau yang ku pandang, Tuhan, selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Bapakku dan Rajaku, Kaulah segalanya. Yang ku pandang, yang ku tinggikan, yang ku cari, Kaulah segalanya. Tiada yang lain, tiada yang lain, Tuhan. Kau sungguh mengagumkan, Kau sungguh indah, Kau sungguh berharga bagi kami. Sungguh berharga, hikmat-Mu melebihi pikiranku. Buat kasih-Mu, Tuhan. Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari saudara. Mari kita, sebelum kita memulai aktivitas hari ini dan beberapa waktu ke depan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus berkati pemberitaan firman-Mu, berbicara kepada setiap hati dan berbicara kepada setiap telinga yang saat ini sedang menunjukkan pandangannya, pendengarannya kepada firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membahas di dalam kitab Wahyu pasal 2. Beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas tentang ketujuh daripada sidang. Bagaimana Tuhan Yesus menyuruh kepada Yohanes untuk menuliskan surat kepada tiap gembala sidang dari 7 sidang jemaat yang ada di Asia. Dan hari ini kita akan lihat kembali di dalam jemaat di Efesus. Saya berpikir saya ingin mengulanginya lagi, ya mungkin dengan sesuatu yang agak berbeda dengan beberapa bulan yang lalu pada waktu saya menyampaikan di channel ini juga cerita tentang surat kepada sidang jemaat Efesus. Pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, kita sudah belajar beberapa hari yang lalu bahwa malaikat jemaat di Efesus ini bukan malaikat pesuruh Tuhan yang dari surga. Itu bukan seperti malaikat Gabriel, malaikat Mikael, bukan. Tetapi perkataan malaikat jemaat adalah penjaga jemaat, atau dengan kata lain hamba Tuhan, gembala sidang, entah mungkin gembala sidang, entah mungkin penginjil, pokoknya penjaga jemaat, atau bisa jadi juga penatua. Jadi mereka mendapatkan pesan dari Tuhan.
Dan Tuhan menilai apa yang sedang terjadi dengan gerejanya, apa yang sedang terjadi di dalam penggembalaannya. Jadi dengan kata lain, ini adalah cerita tentang evaluasi. Ya, saudara yang bekerja, saudara dievaluasi hasil kerjanya. Pada waktu saudara melamar pekerjaan dan diterima, saudara dikasih 3 bulan percobaan. Si bos atau pemilik dari perusahaan itu akan mengkaji ulang dan melihat dan mengevaluasi apakah selama 3 bulan ini saudara efektif, apakah selama 3 bulan ini saudara cocok dengan pekerjaan saudara. Apakah selama 3 bulan ini bosnya itu puas dengan hasil pekerjaan saudara? Dan kalau misalkan mereka puas, maka saudara diangkat menjadi pegawai tetap. Tapi kalau mereka tidak puas dengan hasil saudara, maka mereka bisa saja mempersilakan saudara keluar tanpa mendapatkan pesangon karena saudara belum mendapatkan status sebagai pegawai tetap. Nah, di sini dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi mereka pun mendapatkan peringatan, mereka pun mendapatkan kritikan, mendapatkan evaluasi dari Tuhan sendiri. Tuhan berkata, aku sendiri akan membangun sidangku. I will build my church. Jadi yang akan membangun sidangnya atau gerejanya adalah Tuhan sendiri. Kita atau saya sebagai hamba Tuhan, saya hanyalah pengerjanya, tetapi pemilik yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Jadi domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada saya itu adalah milik Tuhan Yesus. Saya tidak boleh mengakuinya sebagai milik saya, tetapi itu adalah milik Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada saya untuk digembalakan, untuk dijaga, untuk di-care. Nah, kita lihat di ayat berikutnya. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu. Firmannya langsung dari Tuhan Yesus, dikatakan Dia memegang ketujuh bintang, dan kita sudah belajar bahwa ketujuh bintang tersebut adalah bicara tentang ketujuh hamba Tuhan atau gembala sidang atau pengerja daripada ketujuh sidang tersebut itu ada dalam tangan Tuhan. Jadi hidup seorang hamba Tuhan atau kehidupannya itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara adalah juga hamba Tuhan, tidak hanya saya sebagai mungkin full timer atau hamba pendeta ya, tetapi saudara dan saya, kita semua adalah hamba Tuhan karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi hambanya. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Tuhan memegang kita di tangan kanannya. Tangan kanan itu selalu berbicara tentang memberi kemenangan. Tuhan membawa saudara dan saya ke tempat yang penuh kemenangan. Bahkan dikatakan you are more than conqueror. Saudara lebih daripada penakluk. Saudara lebih daripada pemenang. Dan terus dikatakan dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kita sudah bahas juga. Jadi Tuhan Yesus tidak duduk di kursi goyang dan terus menunggu laporan daripada para malaikatnya. Tidak. Tapi Yesus tetap aktif. Dia berjalan di antara kaki dian emas tersebut. Dia berjalan mengelilingi ketujuh gerejanya. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini dan aku pun bekerja sampai hari ini. Yesus dan Bapa, mereka sibuk. Mereka tetap bekerja meskipun penguasa alam semesta, mereka tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka sebagai Allah pemilik daripada semesta alam ini. Dan kita akan lanjut. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, ini luar biasa sekali. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaan. Artinya dengan kata lain, Tuhan punya mata, Dia melihat, Dia memperhatikan hamba-hambanya, Dia memperhatikan anak-anaknya, Dia memperhatikan saudara dan saya. Sehingga Dia berkata, aku tahu segala pekerjaan. Dikatakan segala. Berarti semua yang kamu lakukan, baik pekerjaan besar, pekerjaan kecil, Tuhan katakan, aku tahu. Pada waktu kamu mengerjakan pekerjaan kecil dan terus komplain, marah-marah, dan terus kemudian mengerjakannya dengan setengah hati, dengan berat hati. Di sini Tuhan berkata, aku tahu.
Aku tahu segala pekerjaanmu, mulai mungkin dari pekerjaan rumah, mulai dari ngepel, nyuci, terus kemudian mungkin setrika ya, atau saudara berangkat bekerja, terus menjaga anak, menyusui anak, memberi makan anak, dan terus mengajari anak, dan terus saudara juga harus segala sesuatu yang saudara lakukan, pelayanan di gereja, ikut komsel, dan terus banyak sekali yang saudara lalui dalam satu hari ini. Dan Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaan. Nah, perkataan aku tahu ini sangat luar biasa sekali. Artinya Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan tahu, Dia akan bertindak kalau kita minta tolong kepada Dia. Dia tahu kita membutuhkan, tapi Dia tunggu respon kita untuk berseru kepada Dia. Tuhan, tolong saya. Kemudian dikatakan, aku tahu segala pekerjaan, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wah, luar biasa sekali. Tuhan tahu, Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Jerih payah kamu aku tahu. Pada saat kamu bersusah payah, pada saat kamu membela mati-matian untuk gerejanya, gereja Tuhan, pada waktu engkau melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Jerih payahmu, jerih lelahmu mengunjungi jiwa-jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan, dan terus saudara melayani dengan sungguh-sungguh, tidak dihargai oleh manusia, tetapi saudara tetap mengerjakannya, dan mungkin saudara tidak menerima bayaran atau tidak menerima persembahan kasih dari gereja, tetapi saudara tidak memandang itu, saudara hanya karena saudara cinta Tuhan, saudara ingin memberi yang terbaik. Dan di sini dikatakan Tuhan berkata, aku tahu. Aku tahu segala jerih lelahmu, aku tahu ketekunanmu. Wah, luar biasa sekali. Artinya Tuhan kita itu tidak diam. Dia menilai saudara dan saya. Dia menilai ketekunanmu, Dia menilai jerih payahmu, dan Dia melihat segala pekerjaan kita. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wah, luar biasa sekali. Jemaat di Efesus itu nggak sabar terhadap orang jahat. Mungkin mereka gregetan, mungkin mereka ingin konfrontasi terhadap orang yang melakukan kejahatan atau dengan menegurnya dengan keras. Dan Tuhan berkata bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi dengan kata lain, jemaat di Efesus itu berhadapan dengan orang yang pura-pura menyebut dirinya rasul, nabi palsu, rasul palsu. Akhir zaman banyak sekali hamba Tuhan palsu. Artinya predikatnya mungkin pendeta, pastor, hamba Tuhan, tetapi gaya hidupnya, karakternya itu jauh dari apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ini bisa dikategorikan adalah hamba Tuhan yang palsu, yang tidak demikian, yang tidak sebenarnya, kata Rasul Paulus. Dan jemaat Efesus itu dapat mengenalinya bahwa ini bukan hamba Tuhan yang sejati, ini hamba setan, ini hamba mamon, ini hamba daging, ya. Karena engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat Efesus adalah jemaat yang cerdas. Dia dapat mengenali bahwa orang ini penipu, orang ini pendusta, orang ini hipokrit, orang ini munafik. Mereka bisa mengetahuinya. Dengan kata lain, pengetahuan rohani dari jemaat Efesus lumayan tinggi. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Luar biasa sekali jemaat Efesus. Tuhan puji, Tuhan kata, kamu sabar dan engkau menderita karena namaku. Meskipun kau menderita, engkau tetap sabar. Ada orang menderita tidak sabar. Ada orang menderita berkeluh kesah. Istrinya Ayub melihat penderitaan suaminya, dia berkeluh kesah dan dia berkata, sudahlah, jangan harapkan Tuhan. Sudahlah, Tuhan itu kutukilah Allahmu dan terus kemudian kau mati. Kenapa? Karena tidak sabar pada saat mengalami penderitaan. Kita harus tahu kalau kita menderita karena Kristus, maka itu tidak akan lama. Jadi bersabar sedikit, bertahan sedikit, pasti bisa. Kalau sekian tahun saudara sudah bersabar, saudara sudah bisa mengatasinya. Masa hanya cuma tunggu mungkin beberapa bulan saja, masa tidak berhasil? Dibandingkan dengan sekian lama saudara tetap sabar, ya.
dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, luar biasa sekali. Jadi dengan kata lain, jemaat Efesus bisa saja mereka pergi extra mile. Disuruh jalan 1 mil, mereka jalan sampai 2 mil. Ya, mereka melakukan lebih dari apa yang diminta, yang dikerjakan. Mereka dikatakan tidak mengenal lelah. Baru saja pulang dari pelayanan dan terus kemudian tiba-tiba saudara mendengar ada satu kabar buruk. Wah, ada satu jemaat yang masuk rumah sakit. Mau gak mau saudara harus pergi mengunjungi. Meskipun capek, lelah, belum makan atau belum mandi. Tapi karena ada panggilan yang urgent, saudara panggilan mendesak ini, maka saudara punya kekuatan yang baru dan saudara mengunjungi mereka. Ya, dengan tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau. Tadi Tuhan memuji. Kamu ini orangnya sabar. Kamu ini orangnya luar biasa sekali. Kamu tekun. Kamu dalam pekerjaan itu jerih lelahmu dengan sungguh-sungguh. Semua Tuhan puji. Tapi terus kemudian ada kekurangannya. Dan di sini Tuhan berkata, aku mencela engkau. Aku menilai kamu, aku mengkritik kamu. Jadi kalau Tuhan tegur, kalau Tuhan mencela kita, it's okay. Karena itu untuk kebaikan kita. Penilaian manusia mungkin kita sudah excellent. Di mata Tuhan kita masih kurang karena standarnya beda, standar Tuhan tersebut. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan ini menjadi masalah utama dari jemaat Efesus. Mereka punya kelemahan, yaitu mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu apa sih? Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hati saudara on fire, saudara semangat berkobar-kobar. Dan itu saudara setiap ibadah di gereja ada, saudara ikut. Ada pendalaman Alkitab, saudara ikut. Ada pendalaman iman, saudara ikut. Dan terus doa malam, saudara ikut. Doa semalaman, saudara juga ikut. Saudara sangat-sangat aktif sekali. Itu on fire. Dan on fire itu apinya harus dijaga. Suatu saat bisa saja burn out kalau tidak hati-hati. Atau mungkin apinya bisa saja menjadi padam. Tetapi jemaat Efesus, Tuhan berkata bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi pekerjaan tetap jalan, pelayanan tetap jalan, tidak mengenal lelah, tetap sabar dan tetap kuat. Tetapi mereka meninggalkan kasih mula-mula. Maksudnya apa? Hatinya itu sudah tidak ada di situ. Pelayanan yang mereka kerjakan itu hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar tugas. Oh, karena saya ditugaskan hari ini, makanya saya datang. Bagian tugas saya ya sudah selesai berarti. Jadi dengan kata lain, hanya melakukan rutinitas. Dan Tuhan berkata, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan terus kemudian Tuhan menilai, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kamu ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Meninggalkan kasih mula-mula itu sama saja dianggap orang yang sudah jatuh. Karena hatinya sudah tidak terlibat lagi. Hatinya sudah menjadi dingin, ya. Dan firman Tuhan berkata, bertobatlah. Mari kita introspeksi diri hari ini, bertobatlah. Kalau ada di antara kita yang hanya ke gereja, hanya sekedar rutinitas dan tidak melibatkan hati dan seluruh hidupmu, ayo kita bertobat, ya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Pada waktu engkau mengalami cinta mula-mula, engkau sudah lakukan itu sedemikian rupa. Maka firman Tuhan berkata, lakukan lagi seperti apa yang engkau telah lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau tidak bertobat. Tuhan berkata, kalau kamu gak bertobat, ini kaki dian ada di sini, aku akan mengambil kaki dian tersebut dari tempatnya. Artinya Tuhan akan mengambil sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Api dari mezbah korban bakaran
dan terus api lilin atau di kaki Dian, dan juga terus kemudian kemuliaan Tuhan di ruangan Maha Kudus. Nah, kaki Dian ada di ruangan suci. Dan terus dikatakan Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Kalau kaki Dian yang sudah diambil, apa yang terjadi? Gelap. Karena fungsi dari kaki Dian itu adalah untuk menerangi. Sehingga kalau misalkan kaki Dian tersebut diambil, yang ada hanyalah kegelapan. Kalau terang yang ada padamu itu padam, firman Tuhan berkata betapa gelapnya dunia ini. Karena itu kita harus tetap jaga kasih mula-mula, jangan pernah tinggalkan. Dan terus kemudian dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi pertobatan itu tidak hanya satu kali, itu satu kali bertobat untuk menerima Yesus. Dan selanjutnya karakter kita itu harus, karena kita sedang dibentuk, maka kita harus gak ada salahnya untuk kita bertobat kembali. Tetapi hal yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Jadi ada pengikut yang namanya Nikolaus, dan itu tidak disukai oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa yang punya telinga hendaklah ia dengarkan. Saudara punya telinga, telingamu masih berfungsi, dengarkan baik-baik ya. Dan terus kemudian barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi apakah engkau masih punya telinga? Pendengaranmu masih peka, bukan pekap, tapi peka, dapat menerima. Maka firman Tuhan berkata, serap, ambil ya. Dan terus siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Saudara punya telinga, ya dengarkan apa yang Tuhan hendak katakan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Tuhan berkata kalau kamu menang menghadapi ini semua, ada reward. Rewardnya itu apa? Tuhan bilang, engkau akan mendapat, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini sangat diinginkan oleh Adam ya. Jadi Adam kepingin pohon kehidupan, tapi ternyata waktu dia melihat pohon pengetahuan buah baik dan jahat itu jauh lebih menarik. Seharusnya dia mengambil pohon kehidupan supaya dia tetap hidup selama-lamanya. Tapi sayang, pilihannya tidak tepat. Dia mengambil pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan hari ini, jadi apa yang kita pelajari sebagai kesimpulan? Yang pertama, Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui kondisi saudara terkini. Tuhan tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Tuhan tahu. Yang kedua, Tuhan menilai. Tuhan tidak hanya tahu, tapi dia menilai. Artinya kalau tahu mungkin sekedar lewat. Tapi kalau menilai lebih dalam. Dia mungkin harus berhenti sejenak dan mempelajari dan mendengarkan keluhan kita, mendengarkan story, kisah hidup kita. Dan terus baru kemudian Tuhan memberikan suggestion, memberikan pengertian atau pengarahan. Dan terus kemudian Tuhan juga sabar. Tuhan tahu ya. Tuhan berkata, jemaat Efesus, engkau tidak mengenal lelah. Artinya Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat. Karena itu hati-hati. Kita jangan melakukan perbuatan yang menyakiti Tuhan atau mendukakan Roh Kudus. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Dan terus kemudian Tuhan tidak hanya demikian, tapi Tuhan memberikan teguran, memberikan suggestion. Banyak orang memberikan teguran saja, tapi tidak diberikan suggestion atau solusinya, sehingga ditinggalkan seperti itu blank. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan mencela, Tuhan menegur, dan terus Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, nah itu yang benarnya. Jadi pada waktu saudara mendidik anak-anak saudara, saudara bisa saja marah, naik darah tinggi, tetapi saudara juga kemudian saudara bisa memberitahukan kepada anak-anak saudara ya, sehingga informasinya jelas ya. Dan terus kemudian dikatakan bahwa Tuhan memberikan juga reward.
barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Tuhan akan memberi kita satu buah di surga, berarti minimum kita akan menikmati satu buah, yaitu dari pohon kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pengertian akan firman Tuhan, bahwa sungguh Engkau mengetahui segala hari-hari kami. Hari-hari kami tidak luput Tuhan dari pandangan. Tuhan, ajar kami untuk berserah, ajar kami Tuhan untuk lebih memahami lagi tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.